Menurut laporan yang dikeluarkan Perhimpunan Nefrologi Indonesia pada tahun 2018, terdapat lebih dari 132.000 pasien aktif melakukan cuci darah. Kondisi ini meningkat seiring penderita gagal ginjal kronis Indonesia naik dari 2% di tahun 2013 menjadi 3,8% di tahun 2018. Sementara komunitas pasien cuci darah Indonesia memprediksi antara pasien yang sedang menjalani cuci darah ada sekitar 300 hingga 400 ribu orang. Begitupun pada pasien yang sedang menunggu donor organ ginjal. Sebagai survivor gagal ginjal, Tony Richard Samosir yang kini aktif sebagai Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia mengerti benar kondisi yang sedang dialami pasien cuci darah. Semua orang ya, termasuk saya pribadi, ketika didiagnosis penyakit ginjal kronik, harus cuci darah seumur hidup, tentu tidak mudah untuk menjalaninya. Pasti akan mencari cara bagaimana lepas dari cuci darah. Di googling, di internet, semua kita cari. Bahkan ada katanya, kata orang, bahkan ke dukun, begitu. Semua dijalanin. Ya, pada akhirnya kita menemukan satu literatur yang pasti secara ilmiah, bahwa ginjal yang sakit harus digantikan ginjal yang sehat. Maka solusinya adalah kita mencari donor. Siapa yang mau mendonorkan ginjalnya agar saya bertahan hidup? Ya, jadi donor ini adalah pahlawan sebenarnya. Orang sakit itu pasti ingin dirinya sembuh. Ya, terlepas dari melanggar hukum atau tidak. Ibaratnya secara ilmiah bahwa misalnya anggap saja kotoran itu bisa menyembuhkan. Orang sakit itu mau memakan itu sampai sebegitu frustasinya seseorang ketika mereka menjalani didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik seperti itu. Transplantasi atau pencakokan ginjal adalah prosedur bedah untuk mengganti organ ginjal yang telah mengalami kerusakan akibat gagal ginjal kronis stadium akhir. Ginjal yang dicangkok dapat berasal dari donor yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Transplantasi ginjal dipercaya lebih baik dalam memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Transplantasi ginjal merupakan suatu renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal yang terbaik saat ini. Di samping itu kita ada satu hemodialisis atau disebut cuci darah dan satunya lagi peritoneal dialisis atau filtrasi penyaringan melalui perut pasien. Jadi ada 3 modalitas itu dan yang terbaik adalah transplantasi ginjal. Bagi pasien cuci darah bukan suatu yang mudah untuk mendapatkan donor ginjal. Sulitnya mencari donor itu menjadi alasan utama di seluruh dunia seseorang ketika didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik. Ketika Anda mengalami itu, dokter akan menyarankan kamu masih muda, kalau bisa kamu melakukan transplantasi ginjal agar hidupmu normal lagi. Begitu ya, dan bisa beraktivitas. Nah, sayangnya kita kesulitan untuk mencari donor. Kita nggak mungkin meminta kepada keluarga tiba-tiba, "Ma, Pa, saya minta dong ginjal kamu agar saya bisa hidup normal." Nggak mungkin. Kita tahu diri siapa kita. Ya, baiknya adalah memang keluarga sendiri yang mendonorkan. Ya, angkat tangan, saya ingin menolong kamu dan saya ingin mendonasikan organ tubuh saya untuk kamu agar kamu hidup. Baiknya seperti itu. Sebagai orang sakit, tentunya kita senang dengan hadirnya pendonor. Alasannya kenapa saya 7 tahun pada saat itu? Ya karena saya belum menemukan donor. Begitu ya, belum menemukan donor. Ya istri saya juga belum siap pada saat itu. Dan kita juga tidak mungkin kan, saya minta, itu juga nggak mungkin. Nah, pada saat itu ya terbersit ya adalah mencari donor dari luar, mulailah find out. Ya, isu sekarang yang terjadi kan bagaimana donor ilegal itu muncul kan. Bagi pasien dengan hadirnya donor terlepas ilegal dan legal itu senang sekali. Gak ada masalah buat dirinya. Justru itu seakan-akan menjadi penolong. Yang dipersoalkan kan terjadi praktik jual beli ini kan ujungnya nanti hanya orang kaya yang mampu untuk membeli. Untuk menjalani transplantasi ginjal, pasien harus dalam kondisi cukup sehat, sehingga kemungkinan sembuhnya tinggi. Oleh karena itu, pasien gagal ginjal kronis stadium akhir dengan kondisi tertentu umumnya tidak diperbolehkan menjalani transplantasi ginjal.
Untuk kontraindikasi atau tidak disarankannya melakukan transplantasi ginjal itu ada beberapa ya. Jadi termasuk apabila kita melihat harapan hidup pasien tidak panjang, pasien hanya tidak bisa hidup dalam 5 tahun ke depan atau 5-year survival-nya kurang dari 5 tahun. Biasanya kondisi ini pada pasien yang gagal jantung yang berat, kemudian ada kanker yang aktif, kemudian juga gangguan paru yang sangat berat, kondisi-kondisi fisik yang menyebabkan infeksi yang berat, pasien tersebut di ICU, kita melihat bahwa harapan hidupnya tidak panjang, itu kontraindikasi atau tidak dianjurkan melakukan transplantasi ginjal. Sementara, untuk pendonor ada syarat-syarat khusus juga agar bisa mendonorkan ginjalnya. Syarat itu adalah pendonor harus sehat fisik dan mental. Dalam hal ini kita harus screening beberapa penyakit tertentu yang memang kita akan lihat apakah pasien ini atau individu ini cocok menjadi seorang donor atau tidak. Karena seyogyanya yang paling utama adalah kita harus melindungi pendonor supaya di kemudian hari tidak mengalami sakit tertentu, apalagi kehilangan fungsi ginjalnya. Pasien juga harus melakukan beberapa tes untuk memastikan kecocokan dengan ginjal donor. Hal ini bertujuan untuk menekan potensi penolakan tubuh terhadap organ ginjal yang baru. Prosedur transplantasi ginjal itu tergantung dari pendonornya tipe apa. Jadi ada 2 jenis, satu pendonor hidup atau kita sebut living donor, yang satunya adalah cadaveric donor atau pendonor orang yang sudah mati. Nah, dari situ kita bisa tentukan yang pertama untuk living donor atau donor pada orang hidup ini yang akan kita periksa adalah tentunya kondisi umum pasien secara umum, apakah pasien ini menderita penyakit tertentu, apakah ada diabetes, apakah ada hipertensi yang merupakan faktor risiko gangguan ginjal pasien di kemudian hari. Kemudian kita akan lihat setelah itu tahapannya adalah bagaimana kondisi ginjal pasien ini, apakah cocok dengan pasien yang akan didonorkan atau resipien, kita sebut seperti itu. Apabila kita melakukan pengecekan dan ternyata sudah match, kita sebut match, baru prosedur itu bisa dilakukan. Itu pun juga akan dilihat lagi bagaimana fungsi paru-paru, bagaimana fungsi jantung, dan kondisi umum lain pada kedua pasien tersebut. Ini akan dilakukan bersama-sama di dalam ruang kamar operasi yang bersamaan, ya. Ada 2 tapi dilakukan simultaneously bersamaan. Manusia yang sejatinya hidup dengan 2 ginjal bisa hidup normal hanya dengan 1 ginjal. Namun, hidup dengan 1 ginjal tentu ada risiko yang harus diketahui.